Minhazul Abidin, Al Mubarak, Miftahul Ulum, dan Nurul Hidayah. Serta yang saya banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat bagi kita semua sehingga bisa bertemu pada pagi hari ini di tempat yang sangat terbuka ini, ya, dan angin-angin sepoi juga enak. Ya, kita bisa menghadiri acara program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren pada pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu semuanya sehingga acara ini dapat terselenggara. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai salah satu bentuk implementasi program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, Bank Indonesia selalu mendukung kehadiran dan pondok-pondok pesantren yang ingin memang mandiri dalam keekonomiannya. Oleh karena itu, kami sangat mendukung, dan penguatan kelembagaan pesantren itu atau korporatisasinya juga sudah dibentuk melalui apa yang kita sebut heavy trend, ya, yang telah diresmikan kepengurusannya pada bulan November 2020 kemarin. Ya, saya juga hadir di situ bersama pengurus pusat, ya, Pak Kiai Hasib, Pak Kiai Hasib, ya. Selanjutnya, dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan usaha pesantren dan terlaksananya linkage itu apa namanya, keterhubungan bisnis antar pesantren untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren, pada hari ini akan kita laksanakan kegiatan pemaparan bisnis model linkage usaha pesantren budidaya ikan haruan. Udah ada ahlinya, Pak Habib di sini. Siap. Ya. Siap. Yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama. Hadirin sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui memang COVID-19 ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia yang tumbuh melambat. Pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi COVID-19 juga ini terus berjalan dan semakin membaik. Semua instansi, kementerian, lembaga bahu-membahu untuk berupaya terus memulihkan supaya COVID-19 ini hari lepas hari semakin berkurang dan pada akhirnya bisa tidak ada lagi di bumi Indonesia ini. Amin. Di tahun 2021 ini ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh di kisaran 4,8% sampai 5,8%. Amin. Didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya penanaman modal asing. Bank Indonesia optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Apa itu 1 prasyarat? Yaitu penanggulangan COVID-19 melalui disiplin, nah seperti kita ini nih, disiplin protokol COVID-19 dan berjalannya vaksinasi dengan baik. Apapun program kita, kalau kita tidak sehat, kalau kita ada di rumah sakit, kalau kita kena COVID, tidak bisa berjalan. Jadi 1 prasyarat utama, mari sama-sama kita lebih disiplin dalam protokol COVID-19, dan di sisi lain pemerintah terus melakukan upaya-upaya vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat. Nah, 5 kebijakan respon Bank Indonesia, tentu kita terus buka sektor-sektor produktif dan aman. Ya, aman itu dalam arti dari sisi COVID-nya. Yang produktif antara lain seperti ini nih, budidaya ikan haruan, ya, antara lain. Mungkin nanti ada sektor-sektor lain di bidang ekonomi kita yang aman dan terus bisa kita kembangkan. Kemudian tentu ada dan diharapkan juga dari pemilik anggaran di daerah, yaitu percepatan
stimulus fiskal, realisasi anggaran dipercepat supaya melalui realisasi anggaran ada dampak ikutannya kepada masyarakat. Katakanlah misal membangun infrastruktur yang rusak, tentu di situ udah pasti orang jual material akan hidup. Terus di sekitarnya akan ada orang jualan makanan dan seterusnya. Nah ini begini bergulir karyawan. Maka dengan cepatnya percepatan anggaran atau realisasi anggaran dari fiskal dari APBD atau APBN itu bisa menstimulir kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Ya mungkin sekitar paling tidak tukang tol juga akan hadir seperti itu kan. Uang bekal hidup, anaknya hidup lagi, terus bergulir seperti itu. Oleh karena itu perlu percepatan. Kemudian juga peningkatan kredit atau pembiayaan dari sisi permintaan dan penawaran. Itu yang ketiga. Tentu dari sisi penawaran ada di lembaga pembiayaan seperti perbankan, ya kan, baik itu konvensional atau syariah. Mereka menyiapkan dana, sejumlah dana. Tapi dari sisi permintaan kita harus siap. Usaha kita, layakkah usaha kita untuk dibiayai? Siap. Belum. Kalau belum, bagaimana bikin layak? Nah, ini salah satu nih. Siap. Supaya usaha-usaha kita semakin berkembang, pada akhirnya bank akan bisa membiayai. Siap. Nah, oleh karena itu, upaya apa untuk meningkatkan permintaan itu? Antara lain, seperti yang kita kerjakan bersama selama ini. Tentu Bank Indonesia juga selalu akan mendukung kegiatan-kegiatan ini sehingga pada akhirnya nanti semua kekuatan yang ada kita bisa sinergikan. Itu paling utama di dalam menggerakkan perekonomian kerakyatan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial. Ini ada ranah Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga BI 7 days reverse repo, itu suku bunga acuan bank ya, suku bunga acuan bank 3,75%. Ini terendah sepanjang masa, sehingga pada akhirnya diharapkan perbankan juga bisa menurunkan suku bunga pembiayaan dan suku bunga kreditnya seperti itu. Kemudian tentu yang kelima adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Nah, digitalisasi ini dalam masa pandemi ini sangat diperlukan. Mungkin orang ragu untuk keluar rumah, tapi bisa berbelanja melalui handphone, ya. Bisa melihat apakah produk-produk sampian sabarataan, misalnya produk ikan haruan ada beli di mana, berapa. Dia bisa berbelanja. Nah, maka kita tingkatkan bisa onboarding di dalam satu platform marketing e-commerce seperti itu. Nah, ini kita juga siap bantu kalau nanti di antara pesantren atau hybrid train ini akan masuk ke sana, kita bantu. Siap. Jadi sehingga pada sistem pembayarannya juga mereka bayar tinggal ke rekening Pak Kiai melalui rumah saja. Siap. Tidak perlu ke jalan-jalan, tidak perlu rogoh-rogoh kantong, pegang-pegang uang yang kemungkinan sudah juga terpapar COVID uang seperti itu. Nah, kalau handphone kita yang mengetahui. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus kita dorong dengan memperkuat sinergi. Nah, sekali lagi ini kata sinergi memang indah, tetapi dalam tatarannya ini masih perlu upaya-upaya untuk melakukannya. Ya, perlu mengembangkan sinergi dengan memperkuat optimisme kita semua pihak, baik itu pemerintah, pusat dan daerah, Bank Indonesia, OJK, LPS, perbankan, dan berbagai pihak lainnya. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mempunyai peranan mendalam dan sentral di tengah masyarakat. Namun demikian, tidak dapat kita pungkiri, masih terdapat pondok pesantren yang memiliki tantangan untuk memberdayakan kemandirian ekonomi pesantren dalam pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan perekonomian di pondok pesantren. Sebagai bagian dari dukungan terhadap pemulihan ekonomi, kami memandang perlu dukungan terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Nah, karena kami memandang itu, maka kami mendukung terus, Pak Kiai. Siap. Karena kami memandang perlu. Kalau kami tidak memandang perlu, kami akan mundur. Ya, karena kami memandang perlu. Nah, baik berupa pengembangan unit usaha baru maupun peningkatan kapasitas usaha dari pondok pesantren. Ya, jadi kalau ada yang baru atau pengembangan peningkatan
kapasitas usahanya. Nah, seperti ini nih. Nanti mungkin akan linkage kemana, tidak hanya jual untuk bikin ketupat kandangan, arwahnya kadang tidak hanya itu. Albumin. Nah, udah maju kan albumin, hilirisasi, Pak Habib nanti kemudian hilirisasi. Jangan-jangan ini adalah produk yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Amin. Karena albumin ini kebutuhannya sangat tinggi, baik di nasional maupun global, di internasional. Jadi ayo semangat, pasarnya nggak kurang nih albumin ini. Masya Allah. Pasarnya nggak kurang ya. Oleh karena itu ini kesempatan yang sangat baik. Pada kesempatan ini kita bagaimana nanti dari hulu ke hilir mengenai haruan ini. Bank Indonesia tentu memiliki 3 program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia. Pertama, pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerjasama antar pesantren. Kemudian kedua, mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market. Nah, ini tadi yang digitalisasi tadi ya. Virtual market produk usaha pesantren sekaligus bisnis matching. Nah, akan ada jual belinya. Siap. Ya, seperti itu, bisnis matching itu seperti itu. Bapak menjual, yang sana bisa membeli, dan seterusnya berapa, seperti itu. Matching. Nah, hal inilah yang kita harapkan bergulirnya usaha-usaha di tingkat tingkat boleh kata UMKM dan seterusnya, sehingga bisa menopang ekonomi Indonesia. Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia atau Santri yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait. Sinergi antara Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM, perbankan, serta stakeholder lainnya dalam upaya mendukung dan mendorong kemandirian ekonomi pesantren di Kalimantan Selatan, antara lain seperti yang kita lakukan pada hari ini, yaitu program linkage usaha pesantren budidaya ikan haruan. Hadirin yang kami hormati, kita sudah sangat menyadari bahwa implementasi program kemandirian ekonomi pesantren memiliki peran penting karena memberikan sumbangan yang signifikan, khususnya dalam menopang dan mendorong keberlangsungan roda perekonomian pondok pesantren serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang merupakan mitra dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya akan senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan berbagai pelatihan seperti bantuan teknis serta program sosial Bank Indonesia, sehingga pondok pesantren diharapkan dapat tumbuh menjadi lebih produktif, inovatif, dan keberadaannya mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai kata penutup, izinkan kami menyampaikan Pantun. 2 buah pantun. Siap. Ya. Ke Banjarbaru membeli baju. Baju untuk hadiah tetangga. Cakep. Apabila pesantrennya maju, Cakep. kemandirian ekonomi pesantren bisa terjaga. Mantap. Jualan kopi di pasar seni. Cakep. Kopi dijual hari Selasa. Cakep. Semoga acara kita pada hari ini dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.